Hai semuanya, welcome back to my channel. Wanying lado buat sepin, Chelsea Isara. Jadi nama saya Isara teman-teman, dan selamat datang kembali di channel aku yang membahas tentang yang namanya kehidupan di Cina, hal apa aja di Cina, dan yang namanya berita-berita apa yang seru di Cina seperti itu ya guys ya. Ingat, berita aku ini berdasarkan fakta, bukan gosip yang udah teruji lewat penelitian dan juga sejak aku yang namanya melakukan validasi terkait ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan yang namanya kayak membicarakan ada buzzer terkaya di dunia. Dia memiliki 1 miliar dolar, menyebarkan hoax, menyebarkan konspirasi, hate comment, menjual buzzer-buzzer, anak-anak komen-komen dan juga akun-akun palsu, tapi duitnya mencapai 1 miliar dolar. Itu ada nggak sih kak? Ada teman-teman. Kita akan yang namanya membicarakan orang yang bikin huru hara dunia internet. Kalau kalian pengen tahu kayak zaman-zaman hoax, zaman-zaman kayak cebong kampret, itu nggak lebih buruk dibandingkan orang ini sih teman-teman. Ini namanya Miles Guo atau Guo Wengui. Inilah raja buzzer terbesar di dunia yang bikin sistem pemerintahan Amerika Serikat dan Cina tuh kocar-kacir gara-gara orang ini teman-teman ya. Gimana ceritanya? Jadi stay tune in my channel and I hope you like it. Jadi pria ini tuh lahir di provinsi Shandong teman-teman, dan sejak dia kecil dia terkenal dengan orang yang cukup cerdas, cukup pintar, tapi cukup mendominasi berbagai macam aspek teman-teman, dan dikenal teman-temannya sebagai sangat ambisius sekali. Guo Wengui itu bercita-cita menjadi seorang pengusaha dan terkabul setelah yang namanya lulus kuliah dan menjadi seorang businessman the Shenzhen seperti itu ya guys ya. Nah, si Guo Wengui ini teman-teman itu berhasil yang namanya membuat berbagai macam bisnis, dan dia tahu menjadi bisnismen di Cina itu tidak lebih berkuasa dibandingkan seorang politikus. Maka dari itu dia pindah dari Shenzhen ke kota Beijing untuk meneruskan perjalanan bisnis dan juga merapat ke politikus-politikus Cina seperti itu ya guys ya. Nah, suksesnya bisnis dia itu kalau di Cina dia bisa yang namanya membuat dan merancang Zenith Group. Zenith Group itu apa sih kak? Zenith Group itu adalah kayak konsultan konstruksi dan juga kayak proyek-proyek apartemen, gedung-gedung di Cina seperti itu. Dan dia memiliki ini teman-teman, kalau kalian main ke Beijing yang bentuknya kayak naga ini apa sih kak? Ini namanya Panggu Tower atau yang disebut dengan hotel bintang 7 pertama di Cina. Itu punya dia dan diresmikan di tahun 2006 ya teman-teman ya. Diresmikan di tahun 2006, kemudian dia itu yang namanya merapat terus nih sebelum yang namanya kayak Olimpiade Beijing seperti itu. Bahkan orang ini juga yang namanya menghibahkan beberapa kamar untuk meeting-meeting peserta Olimpiade Beijing dari yang namanya kayak atlet dan juga penyelenggara pihak panitia Olimpik itu yang namanya datang ke Panggu Tower seperti ini ya teman-teman ya. Nah, salah satu ini ya teman-teman ya, kayak berita yang cukup meledak tahun 2008 itu adalah dia itu pernah bermusuhan sama mantan wali kota Beijing yang kena sex tape teman-teman ya. Salah satu kayak berita hoax atau berita maybe kayak slandering itu yang paling terkenal itu adalah seorang Fan Bingbing itu pernah kedapatan berselingkuh sama seorang Wang Qishan. Wang Qishan tuh kayak salah satu wakil presiden Cina seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian adalah ternyata coronavirus itu dibuat sama Cina, dibuat sendiri sama Cina untuk bahan penelitian dan disebarkan ke seluruh dunia untuk ditakut-takuti seperti itu, dan menjual vaksin-vaksin yang ada kata-kata Sino dan hampir semuanya itu buatan Cina seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir itu adalah memang tentang fabrikasi yang dia kayak bikin-bikin sendiri untuk menjatuhkan BUMN Cina seperti itu. Nah, di sini teman-teman Guo Wengui itu juga tidak yang namanya kayak membuktikan kalau itu benar-benar ada, bahkan dibuat podcast seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau semakin dia itu terkenal di YouTube, semakin dia itu kayak yang namanya punya banyak sponsor dan dana untuk yang namanya kayak membuat sebuah berita-berita hoax yang makin besar value-nya gitu loh teman-teman. Seperti itu. Dan Guo Wengui itu terkait fitnah dan rumor yang dia lakukan seperti ini teman-teman ya,
Kamu harus tahu ini menginspirasi hampir semua konten kreator buzzer-buzzer gitu untuk sama-sama seperti dia. Dan dia juga menjual jasa follower aktif tapi palsu seperti itu. Dia tuh juga jual, teman-teman ya, jual ke selebriti seperti itu, ke politikus seperti itu dia jual. Kemudian dia juga bikin salah satu yang namanya kayak community pembenci komunis party seperti itu. Nah, dan semakin lama orang ini itu mendekat sama seorang siapa? Donald Trump. Dan Donald Trump mempercayai dia sebagai tim sukses untuk yang namanya kayak viral gitu di sosial media. Nah, kamu harus tahu siapakah yang bikin viral Donald Trump di sosial media? Definitely yaitu orang ini, Guowen gue atau Miles Kwok, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kenapa sih Donald Trump itu kok huru hara sih kak tahun 2016an, dia bikin fitnah. Bahkan aku tahu ini tuh menginspirasi banyak banget para influencer di Indonesia yang dia tuh bikin acara-acara gibah gitu, bikin acara-acara menjelek-jelekan orang di mana YouTube, di live TikTok, live Instagram. Itu semua idenya itu kalau kita tuh tarik ininya, apa tuh namanya kayak akarnya, itu yang nyuruh kayak gitu timnya si Guowen gue dari Amerika Serikat. Kalian kayak logika nggak sih kalau misalnya Instagram kan dari Amerika Serikat ya teman-teman ya, yang bikin atau yang rusak portalnya itu bisa aja buzzer teman-teman, dan itu pasti yang akan leading itu adalah orang-orang Amerika Serikat yang berhasil bikin konten seperti itu. Makanya di tahun 2016 ke bawah kenapa banyak banget konten-konten huru hara, fitnah, feuding, mau makeup artist, mau selebriti siapa yang nggak jelas, mau bintang-bintang siapa, itu idenya bersumber dari orang ini, Guowen gue. Bahkan setahu aku dia juga adalah orang yang bikin namanya seorang Kim Kardashian tuh naik, dan juga dia itu memaintain beberapa konten-konten YouTube yang subscribernya itu minimal 100.000 teman-teman. Itu adalah seorang Guowen gue seperti itu. Nah, selain kekayaannya di bidang sosial media dan menyebabkan fitnah itu siapa sih kak? Orang inilah yang pertama punya ide, bikinlah orang konten-konten kreator tuh seolah-olah kaya, seolah-olah bakar uang. Itu juga idenya dia yang menginspirasi beberapa kayak konten kreator luar negeri. Itu hampir semua negara maju dan negara mundur pun tuh akan mengikuti yang namanya taktiknya ini orang teman-teman ya. Dan di tahun 2021 tepat yang namanya Bitcoin tuh lagi tinggi-tingginya, dia meluncurkan Himalayan Coin atau H-Coin yang itu hampir semuanya adalah fraudulent atau penipuan teman-teman ya. Jadi dia membuat proposal bisnis dan dia ajukan ke bank-bank kalau aku tuh bikin H-Coin seperti ini, dan dia berhasil yang namanya menipu sekitar 200 juta dolar. Kemudian Federal Bureau Investigation itu juga menemukan kalau dia itu juga menipu tim sesnya Donald Trump. Jadi Donald Trump itu minta tolong dia, tapi dia itu kayak nipu gitu loh teman-teman gitu ya guys ya. Dan si Guowen gue itu teman-teman itu juga di charge untuk yang namanya minimal 20 tahun penjara satu kali penipuan. Jadi kalau kalian lihat atau cek di FBI, di websitenya FBI, dia itu menipu sampai punya sebuah istana, sebuah kayak apa tuh namanya, kayak ini loh, kayak sebuah istana seperti ini teman-teman, itu dari hasil nipu. Kedua, dia punya Bugatti harganya 4 juta dolar atau sekitar 60 eman gitu ya teman-teman ya. Terus dia punya yacht itu sekitar 37 juta dolar, itu juga dari penipuan teman-teman. 250 juta dolar sebuah mansion istana kayak gini, itu juga dari penipuan guys. Dan penipuan-penipuan yang dia lakukan pertama itu adalah konspirasi, bikin konspirasi di Cina dan di Amerika Serikat itu pidana teman-teman ya, pidana, karena kamu tidak bisa membuktikan ini kebenarannya, itu pertama. Kedua adalah membuat sebuah kayak stasiun televisi tapi nggak jadi-jadi yang namanya GTV, itu juga pidana sekitar 20 tahun. Kemudian security fraud, dia benar-benar kayak mengancam security berbagai bank-bank di dunia, itu juga penjara 20 tahun. Kemudian juga wire fraud, ada juga yang namanya international money laundering, yang itu Bitcoin, Himalayan Coin itu. Kemudian kayak justice, obstruction justice, penipuan, pemfitnahan, kemudian penyebaran hoax, itu juga 20 tahun penjara di Amerika Serikat dan penjara seumur hidup di Cina seperti itu ya guys ya. Nah,
kisah perjalanannya gue ini cukup beragam. Dia sampai punya mention harga 80 juta dolar. Kemudian dia juga punya banyak sekali proyek-proyek seperti itu. Dan tahu nggak sih, artis dan selebriti, selebgram youtuber itu bergantung sama ini orang. Jadi kalau orang ini bener-bener kayak apa tuh namanya di Amerika Serikat ya guys, ya nggak tahu di dunia, nggak tahu di Indonesia, nggak tahu di Malaysia atau China kayak gitu. Kamu kalau misalnya nyontoh atau membeli aset dari ini orang, jasa dari ini orang ini tumbang, YouTube kamu tuh ikut tumbang. Jadi dia itu cara bikin sistemnya itu adalah dengan mass media seperti itu, yang membuat dia tuh nggak tumbang ya teman-teman ya, si gue. Tapi di tahun 2022 dia dikasih hukuman rumah teman-teman. Dia dikasih hukuman rumah dan dia itu dipenjara di Amerika Serikat selama 20 tahun dari sekarang ya teman-teman ya. Nah, untuk series konfliknya kalian bisa yang namanya kayak jangan lihat berita tapi lihat apa tuh namanya Federal Justice Government USA, itu kejahatannya dia tuh apa aja seperti itu. Terus orang yang berani melawan dia, Jackie Chan tuh nggak berani melawan dia. Terus Jet Li, Sammo Hung, bintang-bintang besar kayak Louis Ko itu nggak berani melawan dia, senior seperti itu. Orang yang berani melawan dia itu definitely dua orang, yaitu Fan Bingbing sama si Su Qing. Fan Bingbing itu kayak menyewa lawyer dari Amerika Serikat untuk yang namanya melawan fitnahan ini orang teman-teman. Bahkan dia juga war di Weibo, teman-teman, gue akan yang namanya melawan kamu. Hingga akhirnya Fan Bingbing emang kalah duluan karena skandal pajak guys ya. Makanya dia di apa tuh namanya kayak diberhentikan 5 tahun dari entertainment industry, harus mandiri sendiri seperti itu. Dan si gue ini teman-teman ya, dia sampai sekarang kalau kalian pengen tahu seremnya dia, YouTube-nya dia itu masih jalan teman-teman. Meskipun ini ya, kalau kalian nggak percaya, YouTube-nya dia itu terakhir kali update itu tadi pagi. Jadi tadi pagi ini dia tuh terakhir kali update itu tadi pagi, itu shortnya untuk yang namanya ininya, untuk konten-konten terbarunya dia itu sekitar 9 bulan yang lalu ya guys ya. Maka dari itu dia tuh kayak punya banyak tim punya banyak tim yang dia suruh untuk yang namanya menyebar hoax dan dikasih uang, serta tim-tim ini itu disuruh untuk yang namanya fraudulent bank-bank dunia seperti itu. Serem gak sih? Makanya kalau misalnya kalian lihat deh influencer Indonesia yang suka huru-hara, yang suka perang, yang suka kebencian, menyebarkan kebencian, itu dari orang ini atau gue seperti itu. Itulah berita saat ini yang menjadi konspirasi. Ternyata yang namanya buzzer terkenal di dunia yang paling powerful itu adalah orang China, orang negara Cina teman-teman, yang namanya gue atau Malsko seperti ini ya guys ya. Jadi ini adalah raja buzzer yang baru ketangkep satu, nggak tahu lain-lainnya siapa, yang pasti ada aja teman-teman ya, yang pasti pernah sembunyi seperti itu ya guys ya. Jadi gue itu ya dimusuhin Donald Trump, dimusuhi CCP, jadi dia tuh kayak hidup sendiri seperti itu dan tidak punya uang, hanya mengandalkan mass media atau artis-artis politikus yang mendukung dia sampai sekarang ini. Jadi thank you so much semua yang mendengarkan cerita aku ini. I hope you like it and see you later. Bye bye and cai cian.